Halo, ketemu kembali di video YouTube Ibu Rumintar Marpaung. Video pembelajaran pengantar akuntansi. Video kali ini Ibu akan membahas laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, sebelum lanjut ke laporan keuangan perusahaan jasa, kamu sudah mendengarkan video Ibu atau sudah nonton video Ibu, yaitu video tentang menganalisis transaksi. Kemudian transaksi tersebut kita buat ke dalam bentuk persamaan akuntansi. Ya, ini bisa kamu lihat di YouTube channel Ibu. Nah, sebelum lanjut ke laporan keuangan perusahaan, jangan lupa subscribe video ini. Jenis-jenis laporan keuangan. Sebelum masuk ke jenis-jenis laporan keuangan, kita sudah harus tahu apa yang dimaksud dengan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan formal tentang informasi keuangan perusahaan. Laporan formal tentang informasi keuangan perusahaan. Nah, sebelum kita masuk ke atau sebelum menyusun laporan keuangan, kita harus sudah paham atau sudah mengerti dalam menganalisis transaksi, ya. Nah, analisis transaksi ke dalam bentuk persamaan akuntansi, jika itu kamu belum bisa lakukan atau belum paham, maka untuk laporan keuangan itu akan sangat sulit ya kita lakukan atau sulit untuk kamu susun laporan keuangannya. Nah, jenis-jenis laporan keuangan itu ada 5. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kita bahas satu per satu. Laporan laba rugi atau disebut dengan istilah income statement. Laporan laba rugi itu menyajikan pendapatan dan beban untuk suatu periode tertentu. Ya, jadi di laporan laba rugi ini isinya nanti adalah pendapatan atau penjualan perusahaan. Ya. Kemudian beban atau apa saja yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Nah, untuk format laporan laba rugi ini kita harus lihat di sini ada judul perusahaannya dulu. Saya ini ambil PT XYZ ya. Nanti ini tinggal kamu menyesuaikan judul perusahaan sesuai dengan di soal. Kemudian laporan laba rugi, kemudian untuk berakhir pada periode 31 Desember 2000 misalkan ini 2019 atau tergantung soal. Jadi perhatikan lagi kembali ke pengertiannya, menyajikan pendapatan. Jadi formatnya di sini nanti laba rugi adalah pendapatan, kemudian ada beban. Jadi berapa total pendapatan dalam perusahaan itu kita jumlahkan, kemudian kita kurangkan dengan jumlah beban. Beban-beban yang ada di perusahaan. Kemudian kita kurangkan maka dapat peroleh laba atau rugi. Jika pendapatan perusahaan ini jika pendapatan perusahaannya lebih besar dibanding beban atau uang yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut akan memperoleh laba. Tetapi jika pendapatan yang diperoleh terlalu kecil dibanding dengan bebannya terlalu besar ya, lebih besar beban atau uang yang dikeluarkan oleh perusahaan dibanding dengan pendapatan, maka perusahaan tersebut akan mengalami rugi. Laba rugi yang diperoleh dalam perusahaan di laporan income statement ini nanti akan nilainya ini masuk ke dalam laporan perubahan modal. Ya. Oke, kita lanjut ke laporan selanjutnya. Laporan perubahan modal atau statement of owner equity, yaitu menyajikan perubahan dalam modal pemilik untuk suatu waktu tertentu. Ya, perubahan dalam modal pemilik.
untuk suatu waktu tertentu. Nah, perhatikan laporan laba rugi sama perubahan modal untuk suatu waktu tertentu. Di sini maksudnya adalah dalam jangka waktu tertentu, misalkan dalam 1 tahun, 6 bulan, atau 1 bulan, ya. Di sini berapa jumlah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan, beban yang dikeluarkan, dan juga ada nggak perubahan modalnya, ya. Itu dia. Nah, format dari laporan perubahan modal atau laporan ekuitas. Jadi nanti kalau laporan perubahan modal atau kamu dengar laporan ekuitas atau owner equity ya statement ya itu nggak sama aja ya statement of owner equity, laporan perubahan modal, laporan ekuitas pemilik sama. Sama, berarti di sini judul dulu, kemudian formatnya ada modal awal jika ada modal awal yang disetorkan oleh perusahaan, kemudian investasi ditambah dengan laba. Nah, Bu, kalau dia mengalami kerugian bagaimana? Nah, kalau mengalami kerugian berarti sini kita kurangi. Tapi kalau mengalami keuntungan maka di sini kita tambahkan. Berarti investasi ditambah laba dikurang dengan price. Jangan salah, price atau prefer ini merupakan pengambilan pribadi. Ya, jadi kalau ada pengambilan pribadi di soal itu kita kurangkan nanti di laporan perubahan modal. Nah, kemudian dapat nanti modal akhir dari perusahaan tersebut. Modal akhir di perusahaan tersebut ini akan masuk nanti ke laporan berikutnya, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Atau dengan istilah lain yaitu balance sheet. Apa yang dimaksud dengan neraca? Neraca merupakan ya laporan yang melaporkan jumlah aset, liabilitas atau kewajiban dan ekuitas pada waktu spesifik tertentu. Ya. Jadi ini pada waktu spesifik tertentu misalkan misalkan bulan Juli per 31 Juli ya Desember. Nah, ini nanti kita lihat adanya jumlah aset. Aset di video sebelumnya, kalau tidak salah video kedua yang Ibu berikan materi ya. Itu ada aktiva, yaitu aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva tak berwujud ya. Nah, kemudian liabilitas itu merupakan kewajiban atau utang, kemudian ekuitas atau modal pemilik. Nah, bentuk laporan posisi keuangan atau neraca ini bisa kamu perhatikan di sini ya ada aktiva. Jadi kamu perhatikan di soal yaitu bentuk persamaan akuntansi kamu nantinya berapa nilai kas yang diperoleh, berapa piutang dan sebagainya tergantung soal. Nah, kemudian ada aktiva tetap tanah, gedung ya, kendaraan dan lain-lainnya nanti. Nah, di sini kalau muncul akumulasi penyusutan itu akan mengurangi dari aktiva tetap tersebut. Ya. Kemudian kita totalkan nanti berapa total aktiva lancar dengan aktiva tetap. Kemudian nilai total aktiva ini harus sama nanti nilainya dengan total kewajiban ditambah modal. Ya, kewajiban tadi ada utang usaha, utang gaji, dan utang bank dan lain-lainnya. Kemudian ada modal dari pemilik tersebut. Nah, perhatikan modal pemilik ini saya buat warna kuning ya. Nah, ini itu akan sama nanti di laporan perubahan modal yang sudah kita cari. Ya, itu nanti akan masuk ke sini. Oke, setelah kita totalkan nanti kewajiban tambah modal itu harus sama nilainya dengan total aktiva. Nah, kemudian di neraca ini ada nilai kas. Ini ya, nilai kas di sini nanti kalau kamu lihat di laporan arus kas atau cash flow itu akan muncul sama dengan di cash flow. Ya. Kita masuk ke laporan keuangan selanjutnya, yaitu laporan arus kas atau statement of cash flow. Apa yang dimaksud dengan laporan arus kas? Yaitu rangkuman dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu.
Jadi di sini nanti di laporan arus kas itu ada transaksi penerimaan dan pengeluaran uang tunai ya dalam perusahaan tersebut. Nah, nanti di laporan arus kas ini kalau kita lihat di dunia bisnis, perusahaan misalkan punya laba atau perusahaan ini dikatakan dia untung ya bulan ini. Misalkan untung bulan ini tapi belum tentu dia dikatakan untung, dia punya uang kas atau uang tunai di dalam perusahaan tersebut. Contoh, oke, bisa diperhatikan dengan baik-baik. Contohnya, misalkan perusahaan PT XYZ tadi itu menjual produk sebesar 100 juta. Ingat ya, menjual atau memberikan jasa 100 juta ya kepada perusahaan lain tetapi secara ngutang dalam jangka waktu 5 kali cicilan, di mana bulan ini 20 juta yang diberikan. Lanjut nanti bulan depannya dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat pada laporan keuangan, berarti di sini perusahaan memperoleh pendapatan. Berarti nanti di laporan laba rugi, di income statement-nya, berarti langsung pendapatannya ya menerima sebesar 100 juta. Tapi uang yang diterima cuma berapa? Di bulan misalkan aja bulan Mei. Berarti bulan Mei hanya 20 juta. Ya, berarti kasnya hanya 20 juta, sementara penerimaan situ kelihatan 100 juta. Tapi 100 juta secara dicicil itu. Maka kenapa di perusahaan ini sangat diperlukan arus kas perusahaan, cash flow ya. Nanti sini kelihatan kas perusahaannya berapa, ya. Nah, kemudian kita perhatikan format dari laporan arus kas. Laporan arus kas formatnya nanti ada 3 yang kamu buatkan. Ya, arus kas operasional, arus kas investasi, arus kas pendanaan. Masing-masing arus kas ini ada arus kas masuk dan keluar. Ya, arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, kita perhatikan arus kas operasional atau usaha. Arus kas masuknya itu berupa pendapatan atau piutang penjualan ya, pendapatan lainnya. Nah, kemudian arus kas keluarnya yaitu berupa pembayaran biaya-biaya ya, biaya-biaya yang kita keluarkan selama operasional perusahaan serta pembayaran utang lancar ya. Nah, kemudian sedangkan arus kas investasi, arus kas masuknya nanti berupa penjualan. Berarti di sini perusahaan melakukan penjualan tanah, peralatan, properti itu berarti merupakan ada uang masuk, ada penerimaan ya. Sementara kalau perusahaan tersebut mengeluarkan uang untuk membeli tanah, ya pembelian, membeli tanah, properti, peralatan, berarti di sini merupakan arus kas keluar atau pengeluaran kas terhadap aktivitas investasi perusahaan tersebut, ya. Kemudian arus kas pendanaan. Di sini adalah arus kas masuknya berupa misalkan kita ada menjual saham, berarti pendanaan, ya, atau utang bank, ya. Nah, kalau arus kas keluarnya kita di sini bayar utang banknya ya, bayar utang banknya atau di sini kita memperoleh dividen atas saham yang sudah kita beli ya, itu bagi dividen ya. Nah, nanti di sini total arus kas bersih dari kas operasional, arus kas investasi dan pendanaan kamu jumlahkan ya, kamu jumlahkan. Kemudian saldo awal kasnya kalau ada. Nah, sehingga dapat nanti saldo kas akhir periode. Nah, saldo kas akhir periode ini yang saya ini iya, perhatikan kursor saya. Ini dia akan sama nanti jikalau kamu susun neraca, itu akan sama di neraca di aktiva yaitu kas. Ini dia. Perhatikan tanda panahnya ya. Nih. Nilainya sama. Ya, itu dia ya. Oke, kemudian setelah itu kita sudah bahas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, kemudian neraca, dan kemudian laporan arus kas, kemudian terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan atau note of financial statement. Nah,
catatan atas laporan keuangan di sini nanti menjelaskan secara detail, ya, secara lengkap laporan keuangan yang di atas tadi yang saya terangkan sebelumnya, yaitu keterangan-keterangan dari laporan laba rugi, penjelasan dari laporan perubahan modal, penjelasan dari neraca serta arus kasnya. Jadi kalau kamu bisa coba buka atau cari satu laporan keuangan perusahaan, ya kamu bisa perhatikan itu banyak lembarnya sampai beratus-ratus lembar. Nah, di situ yang buat banyak itu adalah catatan atau atas laporan keuangannya. Kalau laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas hanya beberapa puluh lembar. Ya, tapi di situ yang paling banyak adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi di sini nanti, ini contohnya ya, format catatan atas laporan keuangan. Nanti di sini kita bisa lihat, misalkan perusahaan itu ada melakukan penjualan, kepada siapa dia melakukan penjualan, ya, melakukan penjualan sahamnya kepada siapa, berapa customer-nya. Ya, customer yang paling banyak itu siapa yang pemegangnya. Itu bisa kita ketahui di catatan eh, laporan keuangan ini, ya. Kemudian berapa misalkan pendapatan atau metode diskon bagaimana digunakan atau misalkan perusahaan melakukan penjualan secara debit atau kredit. Ini bisa kita lihat di catatan atas laporan keuangan, ya. Itu dia ya. Nah, sudah saya terangkan 5 laporan keuangan, ya. Jadi laporan keuangan yang saya terangkan tadi yang dimulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, arus kas dan catatan ini saling berkaitan, ya. Saling berkaitan satu sama lain. Saya ulang lagi tentang laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi yang sudah kamu peroleh dari pendapatan dikurang dengan beban itu nanti nilainya, laba atau ruginya akan masuk ke laporan perubahan modal. Ini dia ya. Nah, laporan perubahan modal berarti modal awal ditambah investasi, ditambah laba jikalau laba, dikurang dengan rugi jikalau mereka rugi. Ya, jikalau perusahaan tersebut mengalami kerugian. Kemudian dikurang prive, ya, pengambilan pribadi sehingga dapat modal akhir. Modal akhir yang ini ya, yang warna kuning ini akan masuk ke laporan keuangan yaitu neraca. Ya, laporan keuangan neraca atau posisi keuangan itu ada dia aktiva, ada dia kewajiban sama modal. Ini posisinya boleh kiri kanan, boleh atas ke bawah. Yang penting nanti di sini ini total aktiva itu harus sama dengan total kewajiban ditambah dengan modal pemilik. Nah, kemudian modal pemilik ini tadi masuk ke laporan apa ya? Kita dapat dari laporan perubahan modal. Nah, nanti kas yang di neraca ini bisa kamu lihat nanti ada di laporan arus kas. Jadi laporan arus kas kamu saldo akhir kasnya itu harus sama nanti dengan di neraca. Ya, nilai kasnya berapa dia. Oke, kita masuk langsung ke contoh. Nah, contoh ini sudah ada di video sebelumnya, boleh kamu buka videonya atau catatan kamu yang sudah kamu catat dari video yang Ibu kirim. Ya, di sini Ibu cantumkan langsung bentuk persamaan akuntansinya. Jangan ditanya lagi kenapa 25 juta, yang A-nya dikas ya. Ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya atau kita sudah Zoom meeting ya. Jadi ini Ibu video ini hanya menerangkan membuat laporan laba rugi. Oke, kita perhatikan. Pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi
yaitu pendapatan dikurang beban. Nah, di sini di persamaan akuntansi ini kelihatan ya pendapatan. Jadi untuk persamaan dasar akuntansi kalau bisa kita buat keterangannya lebih biar membantu kita untuk menyusun laporan keuangan ya. Nah, di sini kelihatan langsung 7.500.000.000 pendapatan ya, dikurang dengan beban. Nah, ini ada biaya gaji, sewa, utilitas, rupa-rupa, kemudian beban perlengkapan, ini kita masukkan. Ini dia. Kemudian totalkan semua beban. Ya, totalkan ya. Kemudian dapat hasil total beban 4.450.000.000. Kurangkan. Ya, jangan lupa dikurangkan. Pendapatan kurang dengan beban. Maka hasilnya 3.050.000.000. Nah, yang 3.050.000.000 ini akan masuk ke laporan ekuitas atau laporan perubahan modal. Kita lanjut ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ya, di sini modal Jack kalau kamu lihat di transaksinya dia tidak ada ya modal awalnya, tetapi dia melakukan investasi sebesar 25 juta. Ini transaksi yang pertama ya, yang A. Kemudian laba rugi. Nah, ini kita peroleh tadi di laporan laba rugi ya. Kemudian kita tambahkan. Jangan lupa jikalau ada prive itu kita kurangkan. Bu, kalau misalkan prive-nya nggak ada di soal, ya udah berarti kita tidak usah masukkan. Ya, kalau tidak ada. Tapi kalau ada, jangan lupa kita kurangkan prive-nya. Ya, sehingga 25 miliar itu investasinya, laba yang sudah kita peroleh sebelumnya 3.050.000.000 dikurang dengan prive atau pengambilan pribadi 2 miliar, maka penambahan modal dari si Jack ini 26.050.000.000. Ya, sehingga modal akhir karena modal awalnya 0 sehingga modal akhirnya 26.050.000.000. Nah, modal akhir ini kalau kita menyusun balance sheet atau neraca ini akan kelihatan di modal pemilik. Ya. Oke, kita lanjut ke neraca. Ini ya. Nah, sebelum menyusun neraca, kita bisa lihat di sini persamaan akuntansi yang sudah kita susun. Dari sini bisa kita lihat ada aset atau aktiva ya, ada 3 akun di sini, kas, perlengkapan, tanah, kemudian ada utang, kemudian ada modal. Tinggal kita susun neracanya berarti nanti ada kas, ini nilai kasnya, total dari semuanya kas. Kemudian perlengkapan nih 550, kemudian tanah 20 M, ya, utang 400 juta dan modal 26.050.000.000. Ini yang kita bisa lihat tadi di laporan perubahan modal. Oke, kita susun neracanya. Nah, ini dia ya. Ada aktiva, aktiva lancar kas, perlengkapan, total aktiva ya, ini total. Ya, ini total ya. 6.450.000.000. Kemudian ada aktiva tetapnya tanah aja, tinggal kita jumlahkan, tanah 20 miliar ditambah 6.450.000.000 sehingga total aktiva 26.450.000.000. Kemudian masuk ke utang, kemudian tambah modal, ini dia perhatikan. Ini ada di laporan perubahan ekuitas ya, laporan perubahan modal sehingga kita jumlahkan 400 juta tambah 26.050, maka total kewajiban sama ekuitas pemilik 26.450.000.000. Nah, perhatikan total aktiva sama total kewajiban. Ini bisa dikatakan di akuntansi adalah ini aktiva ya. Sedangkan sebelah kiri ya kanan ini total kewajiban dan ekuitas di video pertama ya, kalau nggak salah Ibu berikan. Itu adalah pasiva ya. Jadi aktiva harus sama dengan pasiva. Oke. Nah, kemudian lanjut ke laporan arus kas. Laporan arus kas di sini ada 3 jenis transaksinya. Dari arus kas aktivitas operasi, aktivitas pendanaan,
ya. Kemudian aktivitas operasi di sini investasi ya, aktivitas investasi. Nah, arus kas dari aktivitas operasi di sini ada tadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, arus kas masuk ini merupakan pendapatan ya. Kalau kita lihat di sini ini dia pendapatan ya, 7.500.000.000. Kemudian dikurangi dengan pembayaran kas untuk beban ya atau biaya dan pembayaran kreditur 4.600.000.000. Nah, pembayaran biaya-biaya ada satu biaya gaji, sewa, utilitas, rupa-rupa ya. Beban perlengkapan bukan ya, itu bukan pembayaran atau pengeluaran kas ya. Tapi di sini merupakan beban perlengkapan kita yang akan kita yang telah kita gunakan ya, ini beban perlengkapan kita yang telah kita gunakan. Jadi kalau kita total 2.125.000.000 ditambah 800.000.000 tambah 450.000.000 tambah 275.000.000, boleh ambil kalkulatornya ya. Ditambah dengan pembayaran dari kreditur. Ini ya, pembayaran dari kreditur bisa kamu lihat soal yang F transaksinya. Ini ada kelihatannya pembayaran kreditur atau membayar utang itu 950.000.000. Nah, kalau kita totalkan, maka di situ arus kas keluarnya ya, arus kas keluar untuk aktivitas operasional perusahaan 4.600.000.000. Jadi kita kurangkan arus kas masuk dikurang dengan arus kas keluar. Maka dapat arus kas bersih aktivitas operasional perusahaan 2.900.000.000. Satu masih ya. Nah, lanjut aktivitas investasi. Ini ada kas masuk dan kas keluarnya ya. Nah, kas masuk merupakan penjualan. Nah, di soal kita tidak ada penjualan aktiva tetap ya, berupa tanah, peralatan, properti yang lain lagi atau aktiva tak berwujud lainnya. Tidak ada. Berarti kita lewatkan. Yang ada adalah di soal ini yaitu kita melakukan pembelian tanah. Berarti arus kas keluar. Ya, untuk investasi. Yaitu apa? Sebesar 20 juta pembelian tanah. Berarti kita kurang karena arus kas keluar, ya. Nah, kemudian masuk yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Untuk pendanaan di sini ada investasi dari pemilik. Ini transaksi yang awal ya, yang A. Sebesar 25 miliar. Nah, untuk arus kas keluar dalam aktivitas pendanaan di sini ada prive ya, penarikan oleh pemilik sebesar 2 miliar sehingga arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 23 miliar. Nah, saldo awalnya perusahaan kasnya tidak ada. Jadi di sini langsung aja kamu jumlahkan arus kas bersih aktivitas operasional di sini karena dia hanya arus kas keluar dari investasi tinggal dikurang ya. Kemudian ditambah dengan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Sehingga dapat arus kas bersih ya untuk Tuan Jack pada tanggal 30 November 2015 itu adalah 5.900.000.000. Ini 30 November ya. Nah, 5.900.000.000. Nah, kalau kamu perhatikan tadi neraca kasnya 5.900.000.000 ya. Oke. Itu dia tentang laporan keuangan perusahaan. Ini mohon dihapus jika salah ya. 30 November. Kira-kira jikalau ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti lewat Zoom meeting ya. Atau bisa langsung komen di video YouTube Ibu ini. Sekian video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share serta komen di video Ibu ini ya, agar jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video YouTube Ibu yang lainnya. Sekian dan terima kasih.